Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Terry Sintane, guru ekonomi SMA 1 Juntinyuat yang akan menyampaikan materi penggolongan akun. Baik, saya akan jelaskan mengenai karakteristik perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya melayani masyarakat di bidang jasa dengan memproduksi sesuatu yang tidak berwujud. Meskipun produk akhir perusahaan jasa tidak berwujud atau berupa layanan, perusahaan jasa tetap membutuhkan produk berwujud untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Berikut karakteristik perusahaan jasa. Yang pertama, tidak berwujud. Artinya, tidak memiliki bentuk fisik yang nyata, tidak dapat dilihat atau diraba, hanya dapat dirasakan manfaatnya. Kedua, berubah-ubah. Maksudnya, setiap jasa yang diperdagangkan tidak memiliki standarisasi. Semuanya tergantung pada selera konsumen. Yang ketiga, tidak dapat dipisahkan. Dan yang keempat, tidak dapat disimpan. Bukti-bukti transaksi perusahaan jasa dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Pertama, bukti pencatatan intern adalah bukti pencatatan yang dibuat perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri dan tidak berhubungan dengan pihak luar atau pihak luar perusahaan, dan biasanya berbentuk memo, misalnya penyusutan aset tetap, pemakaian bahan baku, pemakaian perlengkapan. Yang kedua adalah bukti pencatatan ekstern adalah bukti pencatatan yang terjadi antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Misalnya faktur, nota, kwitansi. Baik, Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kwitansi. Kwitansi adalah bukti pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang. Pada jumlah tertentu, kwitansi harus dilampiri materai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua adalah nota. Adalah bukti penjualan atau pembelian tunai. Yang ketiga adalah faktur. Adalah penjualan kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli atau konsumen. Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai penggolongan akun. Dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah akun real. Akun yang dilaporkan dalam neraca, di mana akun real terdiri dari 3 kelompok, yaitu harta, utang, dan modal. Yang kedua, akun nominal. Akun yang disajikan dalam laporan laba rugi. Akun nominal terdiri dari 2 kelompok, yaitu pendapatan dan beban. Baik, Ibu akan jelaskan satu persatu penggolongan akun yang tadi Ibu sebutkan. Yang pertama adalah harta atau yang disebut aset. Semua kekayaan perusahaan yang berwujud atau tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang. Harta dibagi menjadi beberapa, yaitu harta lancar, harta tetap, harta tidak berwujud, investasi jangka panjang, dan harta lainnya. Yang kedua adalah utang atau disebut kewajiban. Kewajiban yang harus dibayar kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Utang dibagi menjadi 2, utang lancar, artinya kewajiban yang harus dibayar kepada pihak lain dalam waktu kurang dari 1 tahun. Di antaranya utang usaha, utang bank, beban yang harus dibayar, wesel bayar, pendapatan diterima di muka. Yang kedua adalah utang jangka panjang, adalah kewajiban yang harus dibayar kepada pihak lain dalam jangka waktu yang relatif lama atau lebih dari 1 tahun. Di antaranya utang obligasi, utang hipotek. Yang ketiga adalah modal atau yang disebut dengan ekuitas. Apa sih? Kekayaan perusahaan. Modal itu adalah kekayaan perusahaan. Macam-macam perusahaan terdiri dari perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan, perusahaan perseroan atau yang disebut PT, dan yang terakhir adalah koperasi. Yang keempat adalah pendapatan, yaitu penambahan dalam modal yang berasal dari kegiatan usaha atau hasil yang diperoleh dari kegiatan usaha. Terdiri dari pendapatan operasional, yaitu pendapatan yang diperoleh dari usaha pokoknya berupa pendapatan jasa. Yang kedua adalah pendapatan non-operasional, yaitu pendapatan yang diperoleh di luar usaha pokoknya, seperti pendapatan bunga, pendapatan komisi, laba dari penjualan harta. Yang terakhir adalah akun beban. Apa sih yang dimaksud akun beban?
adalah pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil. Ada beban usaha, yaitu beban yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil dari usaha, seperti beban gaji, beban listrik, beban telepon, beban sewa, beban air. Dan yang kedua adalah beban di luar usaha. Beban yang dikeluarkan tidak ada hubungannya dengan usaha, seperti beban administrasi bank, rugi penjualan harta, dan sebagainya. Baik, materi penggolongan akun sudah Ibu jelaskan. Kita sama-sama membaca alhamdulillah. Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.